Anda ingin merubah dan memberikan satu keyakinan kepada umat untuk mengatakan bahwa habaib bukan keturunan Nabi, sampai kiamat pun kalian tidak akan pernah mampu. Karena sekali lagi, ini bukan kebatilan, tapi ini adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Hanya orang-orang yang bermasalah di dalam hatinya, yang bermasalah di dalam pikirannya, yang akan mengikuti jalan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengupdate informasi-informasi terkini yang lagi ramai dibicarakan oleh para netizen. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya sehingga Anda akan terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Saya tidak perlu berlama-lama, mari kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kembali saya ingin mengingatkan dan sekaligus memberikan sebuah nasihat kepada saudara kita semuanya, yaitu Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani beserta rekan-rekannya. Di situ ada Gus Abbas Buntet, kemudian ada Gus Pleret, begitu juga Bang Haji Umairana. Yang saya perhatikan di akhir-akhir ini secara terus-menerus, bahkan tak pernah putus untuk membahas tentang masalah nasab, terutama nasab Ba'alawi. Saya ingin sampaikan, sudahlah kalian berhenti untuk membodohi umat, untuk memberikan pemahaman kepada umat. Sampai kapanpun kalian tidak akan pernah bisa merobohkan dan menghancurkan pemahaman yang ada pada masyarakat bahwa para habaib adalah keturunan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi kalau Anda berusaha sekuat tenaga, sama artinya ketika ada seorang pemuda yang frustasi, kemudian dia benturkan kepalanya di gunung, dia benturkan dengan keras kepalanya di gunung, sehingga orang yang melihat mengatakan ishfaq ala roksa wala tashfaq ala jabal. Kasihani kau punya kepala, jangan kau kasihani gunung, karena kalau dibenturkan ke dalam gunung, ya kepalanya yang hancur. Begitu juga ketika kalian akan menyerang para habaib, tidak akan pernah bisa. Sampai 10 generasi ke bawah pun tidak akan pernah mampu di bumi Indonesia untuk bisa menghancurkan para habaib. Kenapa? Karena ini bukan sebuah kebatilan. Kalau kebatilan, mungkin satu saat akan hancur. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini bukan sebuah kebatilan, tapi ini sebuah kenyataan, sebuah hal yang realistis yang diakui oleh ulama-ulama besar. Nah, jadi kalau kalian terus melakukan hal seperti itu akan pernah sia-sia, ya, tidak akan pernah berhasil. Percayalah, kalian akan capek, letih, dan tidak akan membuahkan hasil. Kecuali kalau memang perjuangan kalian ini ada faktor X, atau ada indikasi-indikasi lain, atau ada pemain yang ada di belakang kalian, yang memainkan kalian untuk kepentingan sebagian kelompok dalam rangka menghancurkan daripada umat Islam, untuk menghancurkan persatuan umat Islam, agar para habaib dan para kiai dibentur-benturkan, sehingga menjadi sebuah permusuhan. Kecuali kalau misinya ke arah sana, wallahu alam. Tapi kalau Anda ingin merubah dan memberikan satu keyakinan kepada umat untuk mengatakan bahwa habaib bukan keturunan Nabi, sampai kiamat pun kalian tidak akan pernah mampu. Karena sekali lagi, ini bukan kebatilan, tapi ini adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Hanya orang-orang yang bermasalah di dalam hatinya, yang bermasalah di dalam pikirannya, yang akan mengikuti jalan kalian. Nah, jadi sekali lagi, bertobatlah kepada Allah Ta'ala, kembalilah kepada Allah Ta'ala, Allah yatadzakar. Mudah-mudahan nasihat ini menjadi satu pengingat buat kalian, agar kalian berhenti untuk tidak lagi membahas tentang masalah nasab. Jadi sekali lagi, kami tidak akan pernah merugi siapapun orangnya yang menyerang para habaib, tapi mereka akan melakukan sesuatu yang habaan manthurah, yang tidak punya makna dan bakal sia-sia. Mudah-mudahan nasihat ini menjadikan sebuah pertimbangan agar kalian berhenti dari apa yang kalian lakukan sekarang.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya dan senantiasa dalam tuntunan dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru muncul orang-orang tolol, bahlul, kelompok dajjal imat ini dan pengikut-pengikutnya yang menafikan thariqahnya Sada Al-Ba'alwi, bahkan sangat lancang mengatakan bahwa Abdullah ibn Ahmad Muhajir itu tidak ada. Apakah para kiai sepuh itu tidak mengetahui? Mereka mengetahui sejarah. Para kiai sepuh itu orang-orang yang jenius. Kiai Hashim Ash'ari, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hamid, Kiai Holil Bangkalan, Kiai Alawi, Kiai Hasan Ginggung. Mereka adalah ulama-ulama yang berpikiran jenius. Mereka bukan tidak tahu nasab, tahu. Bahkan dengan kewaliannya pun dia dapat mencium darah Rasulullah di dalam diri seseorang, yang pernah dilakukan oleh Kiai Hasan Ginggung dan para wali-wali yang lain. Lalu apakah benar Habib perkataan-perkataan mereka yang mengatakan Abdullah bin Ahmad Muhajir itu tidak ada? Ini semua karangan-karangan Dajjal Imaduddin dan pengikut-pengikutnya. Tolong perhatikan. Siap mau dengar? Siap mau dengar? Siap mau dengar? Perhatikan, ini kitab abad keempat. Ini abad keempat. Kitab yang paling tertua, yang ditulis Ibnu Taba, abad keempat. Saya akan berbicara tentang nasab alam yang saya telah simpulkan sebagai nasab yang mardudun, batilun, ghairu sahihin, munqati'. Nasab yang batal, nasab yang tidak sahih, nasab yang munqati'. Berlandaskan apa saya menyatakan bahwa nasab alam ini adalah nasab yang batil, nasab yang mardud, nasab yang tidak sahih, nasab yang munqati'. Kalau tidak, tadi saya telah coret-coret ada 15 poin yang akan saya sampaikan terkait dengan batalnya nasab alawi pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama, nasab alawi terputus karena Ubaidillah tidak terbukti sebagai anak Ahmad berdasar kitab-kitab yang sejaman. Tidak ada kitab-kitab yang sejaman yang menyatakan bahwa Ubaidillah ini adalah sebagai anak daripada Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa wafat pada 345 Hijriah. Kitab-kitab nasab yang banyak ditulis ketika itu ada ke-4, 5, ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-9 tidak mencatat nama Ubaidillah merupakan anak daripada Ahmad. Ahmad bin Isa tidak terbukti hijrah kiamat berdasarkan kitab-kitab abad ke-5 sampai abad ke-9. Di dalam kitab-kitab nasab yang telah ada oleh abad ke-5 juga kitab-kitab sejarah yang ada dalam mulai abad ke-5 sampai abad ke-9 tidaklah menceritakan, tidaklah mereportase adanya hijrahnya Ubaidillah atau ayahnya Ahmad bin Isa ke Yaman. Bagaimana orang yang tidak hijrah ke Yaman kemudian bisa mempunyai keturunan di Yaman? Yang ketiga, nasab anak terputus karena Ubaidillah tidak terbukti sebagai anak Ahmad berdasar kitab-kitab sejaman. Salah ketik ini
Makam Ahmad bin Isa yang ada di Hadramaut baru ditemukan di abad ke-9. Jadi makam Ahmad bin Isa yang hari ini sangat populer berada di Hadramaut Yaman. Itu di dalam kitab tarikh saya temukan bahwa makam itu ditemukan pada abad ke-9 Hijriah. Artinya ketika wafat 745 Hijriah sampai abad ke-9 Hijriah itu telah berjalan 550 tahun, makam itu dulunya tidak pernah dikenal orang. Ketika Nasabah Alawi dikonstruksikan pada abad ke-9 bersamaan dengan itu pula lah makam-makam yang terkait dengan nasab itu kemudian perlu dibangun untuk menjadi kekuatan lain, bahwa kelainnya nasab itu ada nama-nama tertentu sampai tersambungnya nasab mereka dengan Ahmad bin Isa, maka kekosongan nama-nama yang juga di dalamnya ada kekosongan makam-makam ini perlulah dibangun makam-makamnya itu sebagai bukti saksi biar masa-masa yang akan datang. Makam-makam palsu yang hari ini dibangun oleh seseorang yang diurut sebagai leluhur-leluhurnya adalah merupakan kejadian ulang daripada kejadian-kejadian masa lalu dan leluhur dia yang juga sama melakukan hal yang serupa, yaitu membangun makam baru yang sebelumnya tidak ada untuk diyakini oleh orang lain bahwa itu adalah makam leluhurnya. Bagaimana penulisan nasabnya ini sampai Ahmad bin Isa ada dibuktikan dengan makam yang kemudian dibangun, diberikan tanggal, diberikan titik mangsa sesuai dengan titik mangsa orang-orang yang diklaim ada pada abad itu, padahal orang-orang itu pun tidak ada, sebagaimana makam itu pun dulunya tidak ada. Kemudian batu nisan Muhammad Sohib Mirbat yang ada di Mirbat telah terbukti dibuat pada abad ke-9 atau 10 Hijriah. Sebagaimana kita ketahui dari pemaparan tulisan saya bahwa dari nama-nama Alawi ke atas bukan hanya Ubaidillah yang tidak ada, tapi Muhammad atau Ubaidillah punya anak namanya Ali, Ali punya anak namanya Muhammad, Muhammad punya anak namanya Ali, Ali punya anak namanya Ali, Ali punya anak namanya Muhammad. Sohibullah ini semuanya adalah orang yang tidak terreportase oleh sejarah apapun, baik di dalam kitab nasab maupun dalam kitab sejarah. Bagaimana orang yang tidak dicatat dalam kitab nasab kemudian pada abad 9 bangun namanya dicantumkan dalam kitab nasab yang hanya ditulis oleh keluarga mereka dan kemudian dibangun kesejarahannya pada kitab-kitab sejarah yang juga ditulis oleh mereka. Ada kitab-kitab yang hari ini cetakannya ada ditulis oleh orang lain, tapi apabila diteliti lihat pentahkiknya, itu pentahkiknya adalah halaman mereka. Dan saya meyakini setiap kitab sejarah yang ditahkik oleh kalangan Ba'alawi, maka pentahkikannya itu tidak jujur, dan di dalamnya pasti ada interpolasi nama-nama sesuai dengan nama-nama leluhur yang mereka catat. Kenapa? Karena nama leluhur mereka tidak tercatat dalam kitab sejarah, maka mereka merasa perlu untuk mencari manuskrip kuno, kemudian manuskrip kuno ini ditahkik olehnya, kemudian disisipi nama-nama dari keluarga mereka, dan ini dapat dipertanggungjawabkan. Karena saya telah meneliti beberapa pentahkikan dari kalangan mereka tentang kitab-kitab tarikh Hadramaut, tarikh San'an yang menyitahinya. Di dalamnya ada interpolasi, yaitu penyisipan tokoh yang tidak ada dalam manuskrip aslinya, kemudian disisipkan seakan tokoh-tokoh ini adalah merupakan tokoh yang historis. Kemudian Muhammad bin Ali dibuat Sohibul Bab pada abad 9 tidak terbukti sebagai berbuat Sohibul Bab menurut Ibnu Katsir abad ke-7 yang
Yang bergelar Sahih Mirbat adalah Muhammad al-Linjani, raja di Mirbat. Ada seorang raja yang dicatat oleh Ibnu Katsir, sejarawan masa itu, yang bernama Muhammad al-Linjani. Muhammad al-Linjani ini diberi gelar oleh Ibnu Khaldun, oleh Ibnu Katsir sebagai Sahih Mirbat. Itu pada abad ke-7. Kemudian Ali As-Sakran pada abad ke-9 menulis sejarah leluhurnya kalangan Pahlawi ini, mengumatkan nama untuk salah satu nama yang dibarukan itu, yaitu Muhammad bin Ali, disebagaikan atau dialiaskan sebagai Muhammad Sahih Mirbat. Tadinya tidak ada gelar Muhammad Sahih Mirbat untuk leluhur mereka, tetapi karena ada pencatatan dari mereka bahwa Muhammad bin Ali ini pernah ke Mirbat, maka diberi gelarlah leluhurnya ini yang bernama Muhammad bin Ali dengan Muhammad Sahih